warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Salah satu aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Muhammad Jumhur Hidayat dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Kamis 11 November 2021. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 3 tahun karena didakwa menyebar berita yang tidak lengkap yang dapat menyebabkan keonaran terkait Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja. Ini betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja ini memakan banyak korbannya, banyak sekali aktivis yang ditangkap dan kemudian juga dipenjara karena menentang kehadiran dari Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja. Pada waktu itu sering diplesetkan sebagai Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Jumhur dalam penilaian hakim terbukti melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Menjatuhkan pidana ringan itu kepada terdakwa Muhammad Jumhur Hidayat dengan pidana berupa penjara selama 10 bulan. Pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonisnya, Jumhur kemudian berkonsultasi dengan para pengacaranya dan dia menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa. Artinya ini vonis ini belum inkrah. Dengan begitu Jumhur tidak perlu masuk penjara, dan tadi juga dinyatakan oleh hakim bahwa tidak harus masuk penjara lagi. Vonis 10 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin oleh Hapsoro Widodo itu sama ya dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok terhadap aktivis kami yang lainnya, yakni Dr. Saganda Nainggolan. Saganda ini malah dituntut lebih berat dibandingkan dengan Jumhur. Dia dituntut 6 tahun penjara karena didakwa menyulut dan memprovokasi unjuk rasa menentang Omnibus Law. Tetapi hakim pada waktu itu juga memilih untuk menjatuhkan atau bukan memilih, maksud saya memutuskan untuk menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Ini sama dengan masa tahanan dari Saganda Nainggolan. Selain Saganda, seorang aktivis kami lainnya, Anda tentu ingat ya pada waktu itu ada 3 orang kan aktivis kami di Jakarta, belum lagi ngitung di daerah, ini aktivis kami pusat nih. Ada Jumhur Hidayat, ada Saganda Nainggolan, dan kemudian ada Dr. Anton Permana. Ini Dr. Anton Permana ini juga tengah menjalani persidangan di pengadilan negeri yang sama dengan Jumhur Hidayat, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, bila Jumhur ini tidak mengajukan banding, demikian pula dengan jaksa, maka Jumhur tinggal menjalani masa hukuman selama 3 bulan. Karena dia memang sudah dihukum atau menjalani hukuman selama 7 bulan, dan kemarin menjelang Idul Fitri bersama dengan Anton Permana, mereka keluar dari penjara, dikeluarkan dari penjara, dan ini tinggal hitung-hitungan saja ini berapa lama nanti vonis jatuh, karena ini kan mesti diingat ini adalah vonis pada tingkat pengadilan pertama, nanti akan ada banding dan kemudian sampai kasasi. Itu yang sudah ditempuh oleh Dr. Saganda Nainggolan. Dia divonis 10 bulan penjara, kemudian bersama dengan jaksa mengajukan kasasi, sama-sama mengajukan banding, dan kemudian tetap dikuatkan 10 bulan penjara, dan sama kemudian ketika dikasasi juga hukumannya oleh Mahkamah Agung di vonis sama, ditetapkan sama. Jadi dengan begitu Saganda Nainggolan sudah tidak lagi harus kembali ke penjara. Vonis 10 bulan penjara ini disambut gembira oleh para pendukungnya, termasuk keluarga, yakni Ibunda Jumhur, Nyonya Ati Amiati, yang selalu setia menemani Jumhur, dan kemudian istri Jumhur Hidayat, Alia Febriani. Kepada media seusai sidang, Jumhur mengingatkan bahwa dengan dijatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadapnya ini, maka semua orang itu bisa terancam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pasal 15 ini berbunyi barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonoran di kalangan masyarakat. Untuk pelanggaran ini dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Itu ancamannya di pasal 15, dan hakim
memilih pasal itu karena kan ada pasal dakwaan primer, dakwaan sekunder dan kemudian hakim memilih pasal ini. Nah, apa sih implikasinya kalau kemudian ini vonis ini dikuatkan oleh majelis di tingkat tinggi, tingkat di banding dan juga di kasasi? Kita simak pernyataan dari Jumhur yang disampaikan kepada wartawan seusai persidangan. Dapat saja, tapi faktanya saya diberi 9 dan saya sudah ditahan 7 bulan. Jadi kalau lihat itu ya bisa 3 bulan lagi harus ditahan. Tapi alhamdulillah Pak Hakim tidak langsung memerintahkan untuk ditahan. Dan kami sudah berkonsultasi dengan pengacara, pikir-pikir dulu untuk banding. Saya rasa itu keputusan bersama lah begitu. Dan jaksa juga pikir-pikir dulu. Ya kalau ternyata pikir-pikir dan akhirnya enggak, sama-sama enggak banding, berarti inkrah kan. Kalau inkrah saya masuk lagi 3 bulan gitu. Ya masuk lagi ya kita bikin puisi lah. Pak, Bapak kan bilang kalau pengadilan ini menunjukkan jaminan kebebasan pendapat gitu. Iya. Setelah dengan vonis hakim itu seperti apa, Pak? Jadi ada pasal yang pasal 15 itu semua orang bisa kena. Jadi seseorang menuliskan atau menyiarkan berita tidak lengkap atau berlebih-lebihan dan bahkan berpotensi menimbulkan keonaran, berpotensi menimbulkan. Jadi potensinya belum ada, kemudian berita itu tidak lengkap dan juga berita itu mungkin berlebihan. Twitter, nggak mungkin Anda bikin sesuatu di Twitter tuh seperti artikel yang hanya 140 kata. Ya, pasal itu bisa, logiknya bisa kena pada siapa saja. Cuman ya kenapa pilihannya kepada saya yang bikin statement yang banyak orang bilang statement saya tidak keras, tidak meresahkan gitu. Tapi kenapa pilihannya jatuh kepada saya? Makanya pemerintah kenapa saya harus tahan tadi dulu pasal. Bapak ke depan masih akan terus mengkritik lewat Twitter nggak? Saya rasa saya kan orang yang setia dari dulu kepada pikiran. Sejak dari mahasiswa saya di penjara juga gara-gara kasus. Karena saya setia pada pikiran saya, cara mereka salah gitu. Pemerintah waktu itu. Saya tidak ada dendam pada siapapun. Ya saya salah, saya masuk penjara 3 tahun. Sekarang zaman reformasi kebebasan ada, tapi sekarang berubah lagi. Saya tetap menyampaikan pendapat seperti itu. Dan dulu kalah, nggak berubah, tapi sistemnya yang berubah, lebih indeks demokrasi kan terbukti buat kita sekarang menurun ya. Ternyata statement saya dianggap salah, yaitu hak eksekutif dan saya agak sedikit mungkin agak kecil hati. Seharusnya pengadilan tidak selalu sejalan dengan eksekutif. Jadi dalam hal ini sebetulnya kita berharapkan, tapi ada pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi ada Mahkamah Agung. Harusnya pengadilan itu menjadi benteng dari tindakan kesewenang-wenangan eksekutif yang berpotensi menurunkan grade demokrasi atau menurunkan atau tindakan-tindakan anti demokrasi dari eksekutif harusnya dijaga oleh yudikatif pengadilan, harusnya begitu. Hakim itu ancaman demokrasi. Menurut saya pasti, karena saya bilang tadi karena ini bukti proof bahwa ini adalah saya dinyatakan salah oleh majelis hakim. Majelis hakim yang pertama ya, kita masih ada yang banding dan dikasasi. Kita nggak tahu, karena boleh jadi kalau saya dibebaskan di banding atau dibebaskan di kasasi. Kita masih berusaha, tapi intinya saya berharap pengadilan harus menjadi benteng atau penjegal bagi tindakan-tindakan eksekutif, cabang eksekutif pemerintah yang berpotensi anti demokrasi. Jadi coba perhatikan betapa ringannya Jumhur menghadapi vonis hakim. Dia tadi menyebut kalau harus masuk penjara lagi, ya dia akan membuat puisi. Tetapi tadi yang penting diingatkan bahwa kalau vonisnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka semua orang juga bisa terancam hal yang sama. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang sangat aktif di media sosial, terutama Twitter. Ya tentu saja kalau Twitter beritanya nggak lengkap ya, karena pendek hanya 140 karakter. Jadi semua orang bisa terancam. Itu yang dikatakan tadi oleh Jumhur. Jadi jangan main-main ini. Kalau Jumhur bisa kena, Anda pun harusnya juga bisa kena. Kita tunggu saja kelanjutannya kasus Jumhur Hidayat ini. Bila mengacu pada kasus sah ganda, nah saat itu baik jaksa maupun sah ganda sama-sama mengajukan banding.
bahkan gitu sampai kasasi dan kemudian dua-duanya ditolak. Dengan begitu, Saganda bebas demi hukum karena telah menjalani masa penahanan selama 10 bulan. Saya Heds Munarif dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.